di pipi, di telinga, di perut, di kepala, di hidung, di pipi, di telinga, di kepala. Ya, mana kepalanya? Di sini. Teman-teman, kalau temannya ada yang salah jangan diikutin, tapi diingetin. Teman-teman, angkat lagi tangan kanannya, gerakan lagi. Stop. Taruh di kepala lagi, di hidung, di pipi, di telinga, di perut, di kepala, di hidung, di pipi, di telinga, di kepala. Mana? Di sini, betul, hebat. Kalau ada yang salah lagi, kita sama-sama mengucapkan kalimat istighfar yang bunyinya astagfirullah. Teman-teman, teman-teman, siapa yang mau dengerin dongeng? Siapa yang mau dengerin cerita? Hari ini Kak Jani mau cerita yang ada kaitannya dengan sebuah doa yang diucapkan ketika kita hadir di bulan yang penuh berkah. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Teman-teman, di bulan yang penuh berkah ini ada peristiwa agung, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah bertemu dengan Allah. Itu berada di rumah saudaranya Ummu Hani. Di langit ada sebuah cahaya. Cahaya itu ialah malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah atas perintah Allah. Assalamualaikum wahai kekasih Allah. Lalu kemudian Rasul menjawab, Waalaikumsalam ya malaikat Jibril. Rasul kemudian berjalan menuju ke Ka'bah, dan di dekat sumur Zam-Zam Rasul dibaringkan, dadanya dibelah. Dengan kepandaian dan kehalusan dari malaikat Jibril, hatinya diambil, dibersihkan, disucikan, dimasukkan hikmah dan pengetahuan, lalu kemudian dimasukkan kembali, dirapatkan. Lalu malaikat Jibril memanggil sebuah kendaraan, Buraq, mendekatlah. Buraq, mendekatlah. Buraq itu kendaraan yang hampir mirip seperti keledai, tingginya hampir sama seperti kuda. Rasul naik ke atas Buraq. Berangkatlah Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat Rasulullah ke Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Teman-teman, berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah adalah tempat bersejarah yang kita kenal dengan nama kota Madinah. Lalu sang Nabi menuju Mahdian, lalu Tursina dan Baitul Lahmi. Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu, Baitul Lahmi tempat Nabi Isa dilahirkan, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sampai Rasulullah di Palestina, sholat sunnah 2 rakaat mengimami para nabi dan rasul. Makanya disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin para nabi dan rasul. Palestina itu ialah tempat buminya para nabi, bumi Syam. Ada 19 nabi dan rasul lahir di sana. 6 nabi yang lainnya pernah sholat serta dakwah di mana? Di Palestina, yang sampai saat ini masih dibombardir sama tentara musuh-musuh Allah, yaitu Israel laknatullah. Bayangkan teman-teman, listrik di saluran sekolah dihancurkan. Mereka tidak punya hati. Mereka ingin merampas Palestina. Padahal Palestina adalah kiblat pertama umat Islam, tempat suci kita. Orang-orang di sana menjaga. Orang-orang di sana jadi security. Di sana ada masjid yang kubahnya warna emas. Tahu nggak masjid apa? Masjid yang Dam Afdurok itu adalah Masjid Khubatus Syahra. Kenapa sih kan dinamakan Khubatus Syahra? Karena di dalamnya ada sebuah batu pijakan Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke langit ketujuh bertemu dengan Allah. Batu itu ingin ikut dengan Rasulullah. Sampai saat ini batu itu masih ada, di bawahnya tidak ada pondasinya. Batu itu terbang teman-teman karena ingin ikut dengan Rasulullah. Makanya disebut masjidnya Khubatus Syahra. Di dekat Khubatus Syahra ada masjid kiblat pertama umat Islam, namanya Masjid Al-Qibli.
Depannya ada musola untuk perempuan, namanya musola Al-Marwani yang kita kenal dengan Al-Aqsa. Lebih luasnya kita kenal dengan Palestina. Besarnya Yerusalem. Lebih luas lagi adalah bumi Syam, buminya para nabi dan rasul. Teman-teman, Rasul bersiap-siap mau berangkat ke langit yang pertama. Lalu kemudian awas, ada jin iblis yang membawa bola api yang sangat besar. Bola api itu mau dilemparkan kepada Rasulullah. Jin iblis kesal sama Rasulullah karena ayahnya dan kakeknya iblis telah dihancurkan oleh Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Pas mau dilemparin, ya Rasul meminta izin kepada malaikat Jibril untuk membacakan ayat-ayat Allah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dilanjutkan, lalu kemudian jadi kepanasan. Panas, hancur melebur oleh ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Bersiap-siap Rasulullah, dihafalkan ya. Langit satu Nabi Adam, langit dua Nabi Isa, langit tiga Nabi Yusuf, langit empat Nabi Idris, langit lima Nabi Harun, langit enam Nabi Musa, dan langit ketujuh ialah Nabi Ibrahim. Nabi Adam ahli kejiwaan, Nabi Isa ahli kedokteran, Nabi Yusuf ahli ekonomi, Nabi Idris ahli membuat pakaian, Nabi Musa ahli strategi, dan Nabi yang dakwanya paling luas ialah Nabi Ibrahim. Makanya dikenal dengan bapaknya para nabi. Untuk tempat yang paling tinggi adalah untuk orang yang sabar. Siapa? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul naik sedikit dari langit ketujuh. Rasul melihat wujud dari malaikat Jibril yang tingginya sampai ufuk, sayapnya 600, kerincingnya gemuruh. Rasul memandang dan melihat wujud dari malaikat Jibril yang tinggi besar. Pas kalau ketemu Allah, malaikat Jibril turun ke bawah. Ternyata pertemuan Allah dengan kekasihnya ada sebuah perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Bayangkan kalau sholat kita 50 waktu, pas kita bangun tidur, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kita mau masuk kamar mandi, dengan kaki kiri, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kita mau pakai baju, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika sholat kita 50 waktu, Rasul turun lagi ke langit yang ketujuh bertemu sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau bicara. Turun lagi ke langit yang ke-6 bertemu sama Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, wahai kekasih Allah, umatmu tidak akan sanggup jika melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Naiklah ke atas, minta keringanan sama Allah. Naik ke atas lagi, Rasul minta keringanan sama Allah. Ternyata sholatnya diringankan sama Allah. Diringankan lagi, diringankan lagi, diringankan lagi, diringankan lagi. Menjadi berapa waktu? Menjadi 5 waktu. Rasul turun lagi ke langit yang ke-7 dan ke-6 bertemu sama Nabi Musa. Berkata lagi Nabi Musa, wahai kekasih Allah, mintalah keringanan lagi sama Allah. Rasul menjawab, sholatku untuk umatku sudah diringankan sama Allah. Aku tidak ingin meminta lagi keringanan sama Allah. Turunlah Rasulullah ke langit yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Sampai Rasulullah di bumi, Rasul bercerita kepada sahabat dan umatnya. Ternyata apa kata umatnya? Tahayul, bohong. Tidak mungkin Rasul berjalan sehari semalam bertemu dengan Allah di langit 7. Tidak mungkin. Lalu umat Rasulullah keluar dari agama Islam karena tidak percaya apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada orang kafir mendengar perkataan Rasulullah, lalu dia yakin dan percaya. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq selalu percaya dan yakin apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pertemuan Allah dengan kekasihnya adalah sebuah perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak berapa waktu? 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3
di pagi hari, zuhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari. Hikmahnya apa? Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita mau ujian, kita lagi sedih, kita lagi galau, kita sholat. Karena sholat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, itulah cerita kajian tentang Isra Mi'raj.